Baik, bertemu lagi dengan saya, Edwin Leonardo, di kelas pemrograman SQL. Nah, sekarang kita akan belajar clause join. Jadi, join, kalau kata bahasa Indonesianya itu kan bergabung ya, gabung. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita menggabungkan dua tabel. Jadi, misalkan saya punya satu tabel pengguna dengan pesanan seperti contoh yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya mau tahu pesanan pengguna ini jumlahnya berapa aja gitu. Nah, itu kan kayak mengambil data dari satu tabel ke tabel yang lain kan. Kita harus butuh nama penggunanya, lalu kita butuh jumlah pesanannya. Nah, oleh karena itu join itu untuk mengakomodasi filter-filter jika kita membutuhkan data yang berseberangan tabel. Nah, jadi bisa dibilang clause join ya untuk menggabungkan tabel. Kita langsung saja bahas. Nah, misalkan kita punya dua tabel ini yang menjadi bisa dibilang acuan kita pada contoh-contoh di slide ini. Nah, pertama ada tabel pengguna dan ada tabel pesanan. Pertama, kita mencari inner join. Ini join tipe join yang pertama merupakan inner join. Nah, jadi bisa dibilang inner join itu irisan dari kedua tabel. Nah, jadi kita mau menggabungkan tabel dengan hasil yang benar-benar sama dari antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, berikut contohnya. Nah, kita mau mengambil ID, nama, jumlah, dan tanggal dari pengguna. Lalu inner join, jadi inner join itu selalu muncul setelah from. Sintaks join itu selalu setelah from. Lalu jadi inner join on. Nah, on ini menandakan apa yang menghubungkan satu tabel dengan satu tabel yang lain. Misalkan kita mau menghubungkan tadi tabel pesanan dengan tabel pengguna. Yang menghubungkan adalah pengguna ID ini dengan ID kan. Nah, oleh karena itu kita mau mencari yang pengguna ID-nya sama dengan pesanan pengguna underscore ID. Nah, ini nama tabelnya titik kolomnya, nama tabelnya titik kolomnya. Jadi kalau kedua kolom ini nilainya sama, ya diambil. Nah, hasilnya bisa dilihat. Langsung saja kita praktekkan. Misalkan ada select from pengguna. Nah, lalu select nama ID dulu ya, ID, nama, umur, jumlah. From pengguna, inner join, pesanan, on, pengguna ID sama dengan pesanan pengguna underscore ID. Titik koma kolom ID-nya. Nah, kenapa disebut ambigu? Karena di kolom pengguna dan di kolom pesanan itu juga ada ID. Nah, jadi kalau kita menggunakan ID saja itu bisa dibilang nggak jalan. Nah, oleh karena itu kita harus mengganti menjadi pengguna titik ID baru jalan. Nah, sesuai kan? Ya, cuma nilai jumlahnya saja berbeda karena memang contohnya berbeda, tapi konsepnya begitu. Selanjutnya, left join. Nah, kalau left join ini patokannya itu di tabel yang sebelah kiri. Sama seperti inner join, tapi bedanya ini ditambah dengan data yang ada di tabel sebelah kiri. Nah, sebenarnya tinggal kita ganti dari inner join ke left join query-nya. Nah, jadi bisa dilihat dari tabel yang sebelah kiri kan itu tabel pengguna.
Nah, bisa dilihat hasilnya tuh ya tabel kiri, walaupun tabel pesanannya nggak ada, misalkan ID nomor 1, dia nggak punya nih data di tabel pesanan. Makanya di inner join kan harus irisan kan, dua-duanya harus ada. Nah, masalahnya left join ini ngambil semua yang ada di sebelah kiri. Lalu ya udah ditambahin dari yang hasil yang sebelah kanan walaupun nggak ada. Jadi kalau dari kasus kita itu kita tinggal ya sebenarnya ini ID nggak perlu ditampilin juga sih, saya select aja, lalu left join. Nah, bisa dilihat, atau kita mau tambahin pengguna ID-nya biar sama. Nah, kalau di contoh itu kan order by ID. Nah, sesuai. Jadi walaupun jumlahnya 0, oh lupa tambahin tanggal. Nah, oh salah, lupa. Ini benar jumlah tanggal. Nah, sekarang benar 0. Nah, kalau right join sama dengan join left gitu, perbedaannya ya kebalikannya. Kalau sebelumnya left join itu di kiri, right join itu di kanan. Jelas banget ya, obvious banget. Nah, kita tinggal ya ganti jadi right join sih sebenarnya. Right. Nah, ya, hasilnya sama dengan inner join karena kasusnya itu di sebelah kanan itu kan bisa dibilang yang tabel kiri punya banyak tabel kanan, berarti pasti setiap tabel kanan tuh berhubungan dengan salah satu di tabel kiri. Dengan kasus ini setiap pesanan pasti terhubung dengan pemilik pesanannya, yaitu ya penggunanya, jadi pasti ada. Jadi right join kasus ini sama dengan inner join. Baik, segitu saja materi join, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.